Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas momen dimana Zul ngucapin nenek saya kata atau nenek saya cakap kayak gitu. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Kita kena pakai juga, barulah tak berjangkit pada orang lain. Mencegah tu lebih baik dari mengubati. Faham? Cikgu, nenek saya cakap kena jaga kebersihan diri. Oke, yang pertama ini yaitu ceritanya lagi pada musim sakit ya. Dan semuanya ini lagi pakai masker nih, bisa kalian lihat udah kayak zaman pas kita corona gitu. Nah, kemudian cikgu ini intinya ngingetin kita bahwa harus jaga diri atau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Intinya ya jaga badan kita lah biar tetap sehat di kondisi kayak gini gitu, di kondisinya mereka. Nah kemudian Zul ini langsung nyaut ya sambil angkat tangan, cikgu, nenek saya cakap kena jaga kebersihan diri gitu. Maksudnya kayak kita tuh harus ngejaga kebersihan diri kita kalau mau terhindar dari kuman-kuman dan penyakit lah, dari mencuci tangan, mandi dan lain-lain gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 1 ini. Entah. Macam ni. Ini aku kata. Lembu kalau dah hilang, kita balik dah. Tapi kau orang cari cepat. Cepat cari. Oke, yang kedua ini ceritanya Upin Ipin Mail Jarjit ini lagi kehilangan si Sepi ya. Soalnya kan tadi disuruh Uncle Mutu ngasih makan di padang gitu. Kemudian mereka bawa, tapi mereka agak lalai nih gara-gara perang kemuncung kayak gitu. Akhirnya pas mereka nyari, ketemu Zul sama Ijat nih ya. Dan Zul sama Ijat pun ditanya, tapi malah kebingungan larinya ke kanan, ke kiri gitu deh. Kemudian Zul ini ngomong, nenek aku kata kalau lembu dah hilang, tak balik. Pokoknya kayak gitu. Jadi perkataan itu tuh bukannya ngebuat Upin Ipin tenang, malah ngebuat Upin Ipin langsung panik ya, langsung lari gitu. Ya bayangin aja neneknya bilang kalau sapi udah hilang gak bakal pulang gitu loh, atau gak bisa balik. Bayangin, langsung panik dong, pasti bakal diomelin Uncle Mutu gitu ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 2 ini. Apa ni? Huh? Ini tempe goreng. Ni lah tempe Minda. Nenek aku kata, kalau makan ni boleh di rumah dah. Asyik. Oke, yang ketiga ini ceritanya mereka lagi pada kayak ya jalan-jalan gitulah sambil bersekolah ya. Atau bahasanya apa sih? Lupa gua. Ya udah, intinya gitu ya. Mereka ini akhirnya kayak piknik gitu. Akhirnya pada ngeluarin makanannya masing-masing. Tibalah Susanti ngeluarin tempe goreng dan langsung Zul ini nyantap ya dengan enak banget lah. Pokoknya makannya sambil ngam kayak gitu. Dan Zul ini bilang, neneknya itu bilang kalau tempe goreng ini bisa ngebuat mereka pandai atau kita pandai gitulah kurang lebih. Dan Susanti ini langsung asyik kayak gitu. Ya udah, intinya abis itu teman-temannya pada nyoba deh ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 3 ini. Betul. Lagi? Cikgu, nenek saya kata makanan ringan tak ada khasiat. Pandai Zul. Sebenarnya boleh makan, tapi jangan apa. Oke, yang keempat ini lanjutan yang piknik tadi ya. Jadi ceritanya Ehsan ini ngeluarin makanan ringan atau kalau bisa kalian lihat kayak ciki ring gitulah, atau ciki deh kurang lebih gitu bisa kalian lihat nih. Dan Fizi ini mau minta tapi nggak dikasih sama Ehsan karena Ehsan ini makan mulu gitu itu ciki ya. Sampai-sampai cikgu ini intinya ngejelasin kalau itu nggak enak. Dan tiba saatnya Zul ini ngejelasin juga, neneknya bilang kalau makanan ringan itu gak ada khasiat. Terus cikgu muji Zul, pandai Zul kayak gitu. Padahal neneknya yang pandai, tapi ucapan neneknya didengar gitu loh. Dan disampaikan ke teman-temannya dengan kondisi tertentu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 4 ini. Nenek aku kata nenek kebayan ni rambutnya putih, jalan bongkok-bongkok. Dia pakai tongkat kayu. Tongkat kayu dia tu ada kuasa. Tapi yang paling menakutkan, dia. Oke,
Yang kelima ini ceritanya Upin Ipin bawa buku Nenek Kabayan ya. Akhirnya teman-temannya ini kayak rada pada takut gitu. Kemudian Zul ini langsung bercerita dengan auranya langsung hijau gitu dah, kayak mencekam gitu ya. Intinya neneknya itu bilang, Nenek Kabayan ini rambutnya putih, jalan bongkok-bongkok, dan pakai tongkat kayu. Terus tongkat kayunya ini ada kuasa. Tapi yang paling menakutkan adalah dia ini suka makan budak-budak macam kita. Maksudnya makan bocil-bocil kayak Upin Ipin lah. Lebih-lebih macam Ehsan gitu maksudnya. Bayangin Zul tiba-tiba nongol dan ngomong kayak gitu kata neneknya. Ini bukan yang ngebuat semuanya tenang, tapi sekali lagi malah ngebuat takut ya gara-gara perkataan neneknya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 5 ini. Nah, ada emas. Mana tahu? Aku baca buku. Tapi nenek aku kata pelangi itu warna-warna yang bergaduh, bukan naga. Nah, yang ke-8 ini ceritanya Upin Ipin dan teman-teman sedang bahas pelangi ya. Kemudian mereka ini ribut-ribut kecil lah. Ada yang bilang pelangi itu ini, pelangi itu apa, naga. Dan tiba-tiba Zul ini langsung muncul lagi ya dengan membuka pembicaraan bahwa neneknya ini bilang pelangi adalah warna-warna yang bergaduh, bukanlah naga. Akhirnya Zul ini langsung membuka cerita ya kayak yang pada zaman dahulu langsung tuh diceritain. Dan ada animasi tentang Upin Ipin dan kawan-kawan memakai ya tiap warna gitu dari pelangi yang Bejuki Hibiniu deh kayak gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 8 ini. Nenek aku kata kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Betul ke? Jangan main-main ya. Oke, yang terakhir ini ya sama ya, nakut-nakutin juga. Jadi intinya Ehsan ini makan rambutan tapi bijinya ketelan gitu. Alhasil Zul ini langsung ngomong ya, neneknya bilang kalau makan rambutan terus bijinya ketelan, maka di dalam perutnya itu bakal tumbuh pohon rambutan dari dalam perut gitu loh. Maksudnya jadi kayak terus Ehsan makin takut dan dia ngebayangin kalau dirinya jadi pohon rambutan tuh yang kayak Jarjit dulu pernah jadi pohon ya. Ditambah lagi Mail ada efek-efek ya itu jadi rambutan tumbuh di perut kayak gitu deh. Aduh, parah ya Zul ini sebenarnya kata neneknya. Jadi nakutin gitu loh sekali lagi ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk nomor 7 ini. Nah, itu dia. Kira-kira beberapa momen Zul ngomong kayak gitu. Gimana menurut kalian? Ini orang cinta banget ya sama neneknya. Jadi ucapan neneknya tuh diinget dan disampaikan ke teman-temannya sesuai kondisi gitu. Ya udah, dibantu share ya biar ramai yang nonton.